Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan masih selalu semangat untuk belajar. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai sisa hasil usaha koperasi. Jadi sisa hasil usaha koperasi ini atau biasa dikenal dengan SHU, dia nanti berupa perhitungan. Jadi Ibu akan mentutorialkan langsung nih cara mencari SHU anggota. Nah, Ibu harap dengan Ibu mentutorialkan langsung seperti ini, kalian bisa lebih paham, bisa lebih memahami cara mencari SHU nantinya. Oke, kita akan bahas dulu mengenai sisa hasil usaha. Jadi SHU ini adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Jadi istilah lainnya adalah koperasi ini sama kok kayak yang namanya laba perusahaan. Tapi kalau di koperasi namanya bukan laba, namanya adalah sisa hasil usaha. Kenapa Bu kayak gitu? Nah, karena yang namanya, kalau kemarin kita udah belajar badan usaha sama koperasi itu dia terpisah. Badan usaha, mau BUMN, BUMD, ataupun BUMS, dia tujuan utamanya adalah mencari profit, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, mencari laba. Tapi kalau koperasi, dia tujuan utamanya bukan itu. Dia tujuan utamanya adalah untuk kepentingan bersama. Gitu. Jadi dia tuh asasnya tuh asas kekeluargaan, saling gotong royong, jadi saling membantu. Kalau ada anggotanya yang kesulitan uang, maka nanti dibantu nih sama koperasi. Gitu. Jadi sehingga kalau koperasi mendapatkan laba atau keuntungan, namanya itu bukan laba kayak di badan usaha, tapi namanya adalah sisa hasil usaha atau SHU. Nah, biasanya kalian nih kalau jadi anggota koperasi, nanti kalian di akhir kalian akan mendapatkan keuntungan. Itu namanya SHU anggota. Jadi ada SHU koperasi, ada SHU anggota. Kalau kalian sebagai anggota koperasi, nanti kalian akan dapat bagian keuntungan kalian sebagai SHU anggota. Berupa SHU anggota maksudnya. Nah, dilihatnya dari mana, Bu? Dilihatnya adalah dari seberapa loyalnya sih kalian terhadap si koperasi ini. Misalnya kalian join ke koperasi sekolah. Nah, kalian tuh akan dilihat tuh seberapa loyalnya sih kamu ke koperasi sekolah. Berapa banyak sih modal yang udah kamu kasih, ya kan? Berapa banyak pembelian yang udah kamu lakukan tuh di koperasi sekolah. Kamu seberapa sering belinya, berapa banyak pembeliannya. Atau kamu minjem uang berapa banyak nih ke koperasi itu. Nah, itu adalah yang akan kita hitung di dalam mencari sisa hasil usaha. Jadi, kalau di koperasi itu ada yang namanya simpanan anggota. Yang pertama berupa simpanan pokok. Kalau simpanan pokok itu kayak setoran awal kamu ketika masuk koperasi. Setoran awalnya itu yang harus kamu bayarkan. Dibayarkan di awal aja pas jadi anggota koperasi. Misalnya koperasi sekolah mengharuskan kamu untuk bayar setoran awal sebesar 100.000. Maka kamu bayar tuh 100.000, tapi di awal aja, pertama kali aja. Itu namanya simpanan pokok. Kemudian nanti biasa kalau di koperasi ada simpanan wajib. Jadi sejumlah uang yang harus kamu bayarkan setiap bulan, dan itu wajib. Besarnya biasanya tetap, misalkan 50.000 sebulan, itu namanya simpanan wajib. Nanti 50.000 kamu akan bayarkan setiap bulan di koperasi itu secara rutin. Itu namanya simpanan wajib. Nah, cara mencari SHU adalah seperti ini caranya. Nih, rumus mencari SHU. Jadi SHU sama dengan jasa modal ditambah jasa anggota. Jasa modal ini sama dengan jasa simpanan. Jadi nggak usah bingung ya. Nanti kalau ada jasa modal, kalian langsung fokus ke simpanan anggotanya kayak tadi Ibu bilang. Ya, cara mencari total simpanannya adalah simpanan wajib ditambah simpanan pokok. Kemudian ada lagi ditambah dengan jasa anggota nih. Ya, kalau jasa anggota itu yaitu seberapa berjasanya kamu sih sebagai anggota koperasi. Seberapa loyalnya kamu sebagai anggota koperasi dilihat dari mana? Dilihat dari nih berapa banyak pinjaman yang kamu sudah
pinjam ke koperasi, atau dilihat dari seberapa banyak sih pembelian yang sudah kamu berikan kepada koperasi. Kamu selama ini udah beli di koperasi seberapa banyak nih. Nanti dibagi dengan total pinjaman atau pembelian atau bisa juga penjualan koperasi. Nah, SHU ini nanti akan kita dapatkan itu setiap tahun, biasanya di akhir tahun. Biasanya ya, pokoknya setahun sekali tuh kita akan dapat SHU anggotanya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara mencarinya, oke, kita langsung aja ke soal, biar kalian gak bingung. Oke, nah gak usah pusing duluan, karena soal SHU koperasi ini pasti bentuknya soal cerita. Nanti kalian sampai kelas 12 kalian pasti akan mendapatkan soal tentang si SHU koperasi ini nih. Ini biasanya sering banget muncul dan dia hanya dipelajari di kelas 10. Ya. Oke, kita coba ya. Oke, kita lihat soal pertama ya. Koperasi Bintang memiliki modal sebesar 45 juta. Simpanan pokok anggotanya 12.500.000, simpanan wajibnya 24 juta. Di akhir tahun, koperasi mendapatkan SHU sebesar 22.500.000. Berdasarkan rapat tahunan, disepakati pembagian SHU sebagai berikut. 25% dana cadangan, 30% jasa modal, 25% jasa pengurus, 5% dana pegawai, 5% dana pembangunan, 5% dana pendidikan, dan 5% dana sosial. Berdasarkan data tersebut, hitunglah A. Pembagian SHU. Oke, kita coba menghitung yang A. Jadi gini, yang namanya pembagian SHU, kalau kuncinya, kalau ada persentase-persentasenya, dia pasti selalu dikalikan dengan SHU koperasi. Nih, pasti. Kalau ada persen-persenan, pasti selalu dikalikan dengan SHU koperasi. Kalian lihat di sini. Persen jasa modal dikalikan dengan SHU koperasi kan? Persen jasa anggota dikalikan dengan SHU koperasi kan? Nah, ini juga berlaku untuk nih persen-persenan di semua ini, dana cadangan, jasa modal, jasa pengurus, sampai dana sosial, dia dikalikan dengan SHU koperasi. Jadi, kita tinggal masukin aja yang A. Berarti 25% dikali dengan berapa nih? 22.500.000. Oke, ini kita copy biar nggak lama. Oke, hasilnya adalah 5.625.000. Oke, sama nih yang kedua juga, 30% dikali dengan 22.500.000, hasilnya adalah 6.750.000. Kemudian lagi sama 25% dikali, nah sama nih hasilnya 5.625.000. Lagi, ini udah dana pengurus, sekarang kita masuk ke dana pegawai ya. 5% dikali 22.500.000, berapa hasilnya? 1.125.000. Sama nih kayak dana pembangunan pendidikan sama dana sosial. Oke, tinggal kita copy aja ya. Oke, biar kalian gak bingung, Ibu tambahin tulisannya. Ini adalah mencari dana cadangan. Ini untuk mencari jasa modal. Oke, ini adalah jasa pengurus. Ini dana pegawai. Ini adalah dana pembangunan. Ini adalah dana pendidikan. Kemudian
ini adalah dana sosial. Nah, sehingga nanti kalau kalian total, nih semuanya di total, 5625 tambah 6750 tambah 5625 tambah 1125 tambah 1125 lagi tambah 1125 lagi tambah 1125 lagi. Ketika di total, totalnya adalah harusnya totalnya adalah 22.500.000. Nih, ketika di total ya. Nih, ketika nanti kita total semuanya hasilnya adalah segini. Ya, karena total persentasenya ini adalah 100%, otomatis nanti di hasilnya juga sama nih 100% dari SHU koperasi, 22.500.000. Itu cara yang A, cara mencari pembagian SHU-nya ya. Jadi selalu dikalikan dengan SHU koperasi. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua, yang B. Kita lihat dulu soalnya. Berapa SHU yang diterima Andi jika simpanannya sebesar 850.000, pembeliannya di koperasi 1 juta dan jasa anggota 25% serta total penjualan koperasi adalah 200 juta. Oke, kita buat dulu bagian B. Kita mencari SHU Andi sebagai anggota koperasi. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita menghitung jasa modalnya terlebih dahulu. Oke, SHU jasa modal. Cara mencarinya adalah yang pertama total simpanan anggota. Cara mencari simpanan adalah simpanan wajib ditambah simpanan pokok. Nah, kita lihat nih simpanan anggota yaitu Andi. Diketahui di sini jika simpanannya 850.000. Nah, kebetulan di soal ini dia sudah ditotal nih simpanannya. Jadi kalian nggak perlu cari lagi. Maka langsung kita masukkan aja 850.000. Nah, kemudian dibagi dengan total simpanan koperasi. Kita lihat nih berapa sih total simpanan koperasi. Lihat total simpanan koperasi adalah simpanan pokoknya 12.500.000 dan simpanan wajibnya adalah 24 juta. Nah, ini kita tambah nih, 12.500.000 ditambah dengan 24 juta, hasilnya adalah 36.500.000. Maka 36.500.000 inilah yang akan kita masukkan ke total simpanan koperasi. Kita masukin ya, 36.500.000 dikali dengan persentase jasa modal. Berapa nih persentase jasa modalnya? Kita lihat di soal. Nih, diketahui persentase jasa modalnya adalah 30%. Maka kita masukkan 30%. Dikali dengan SHU koperasi. Sama ya, yang namanya persentase itu pasti dikali dengan SHU koperasi. Berapa tadi SHU-nya nih? 22.500.000. Nah, oke, ini tinggal kita sederhanakan. Kamu bisa coret nolnya. Jadi sama kayak 85 dibagi dengan 365. Ini hasilnya koma-komaan yang cukup panjang. Kalian bisa ambil 2 atau 3 angka di belakang koma. Karena pasti memang ada selisih. Ibu akan ambil 3 angka di belakang koma. Jadi 0,023 dikali dengan 30% dikali 22.500. Tadi kita sudah hitung kan 30% kali 22.500 hasilnya adalah 6.750.000. Oke, tinggal dimasukin aja 6.750.000. Oke, sekarang tinggal diselesaikan. Oke, 0,023 dikali 6.750.000 hasilnya adalah 155.250 rupiah. Ini adalah SHU jasa modal. Sekarang kita lanjut mencari SHU jasa anggota. Oke, cara mencari SHU jasa anggota adalah total pinjaman dibagi total pinjaman atau pembelian anggota. Jadi salah satu aja, biasanya nanti di soal ini diketahuinya salah satu. Apakah anggota itu punya pinjaman atau anggota itu melakukan pembelian? Kita lihat di soal. Kita lihat ya. Oh, diketahuinya adalah pembeliannya. Pembelian si Andi di koperasi sebesar 1 juta.
ya, ini sebesar 1 juta. Maka kita masukin nih 1 jutanya, total pinjaman atau pembelian anggota. Kita masukin sebesar 1 juta. Dibagi dengan total pinjaman atau pembelian atau penjualan di koperasi. Ini juga biasa salah satu nih diketahuinya. Apa sih yang diketahui? Kita lihat, ternyata diketahuinya adalah total penjualan koperasi, ya, sebesar 200 juta. Maka 200 juta ini yang akan kita masukin. Nah, berarti kita masukin sebesar 200 juta. Oke, sorry. Nah, kita kalikan dengan persen jasa anggota. Berapa nih dia persen jasa anggotanya? Kita balik lagi ke soal. Jasa anggotanya sebesar 25%. Ya, berarti kita masukin jasa anggota sebesar 25%. Dikali dengan SHU koperasi. Sama ya, dia persentase pasti dikali SHU koperasi. SHU koperasinya adalah sebesar 22.500.000. Nah, ini bisa kalian sederhanakan nih. Bisa dicoret nolnya. Jadi seperti 1 dibagi 200 ya. Berapa tuh? 1 dibagi dengan 200 hasilnya adalah 0,005 dikali dengan 25% dikali 22.500.000. Hasilnya adalah 5.625.000. Nah, setelah itu tinggal kita selesaikan. 0,005 dikali 5.625.000. Hasilnya adalah 28.125 rupiah. Nah, ketemu nih sudah jasa modal dan jasa anggotanya, maka tinggal kita jumlahin aja. SHU Andi sama dengan jasa modal ditambah dengan jasa anggota. Nah, tinggal kita lihat. Jasa modalnya berapa tadi nih? 155.250. Oke. Ditambah dengan jasa anggotanya adalah 28.125. Oke. Tinggal kita samain. Hasilnya adalah 183.375 rupiah. Ini adalah SHU yang diterima oleh Andi. Nah, beginilah cara mencari SHU Andi. Untuk kalian biar lebih paham lagi, Ibu mau kasih contoh satu soal lagi. Masih tentang SHU. Oke. Soal yang kedua. Berikut ini merupakan data yang dimiliki Koperasi Kartura selama tahun 2016. Diketahui modalnya sebesar 100 juta, pinjaman koperasinya 50 juta, SHU koperasi 20 juta, jasa modal 25%, jasa anggota 20%. Nah, Amir adalah seorang anggota koperasi yang mempunyai simpanan pokok 1 juta dan simpanan wajib 6 juta, serta pinjaman di koperasi 10 juta. Hitunglah SHU yang diterima Amir. Nah, jadi tinggal kita masukin juga sama. Kita cari dulu SHU jasa modalnya. Jasa modalnya itu sama ya cara nyarinya dari total simpanan. Total simpanan anggota dilihat dari simpanan wajib dan simpanan pokok. Kita lihat simpanan anggota si Amir. Simpanan pokoknya 1 juta dan simpanan wajibnya 6 juta. Berarti totalnya adalah 7 juta. 1 juta ditambah 6 juta adalah 7 juta. Kita tulis 7 juta. Kemudian dibagi dengan total simpanan koperasi. Nah, total simpanan koperasi kita lihat nih modalnya ya. Jadi kan Ibu udah bilang yang namanya jasa modal itu sama dengan simpanan ya. Jadi nggak usah bingung kalau misalnya nanti di soal ada yang nulis modal, ada nulis simpanan gitu. Itu sama aja. Nah, ini total simpanan koperasi. Berarti modalnya koperasi
sebesar 100 juta ya. Nih 100 juta. Oke. 100 juta. Kemudian kita kalikan dengan persen jasa modal. Berapa tuh persen jasa modalnya? Nah, persen jasa modalnya adalah 25%, ya kan? Kita masukin persen jasa modalnya adalah 25% dikali dengan SHU koperasi. SHU koperasinya sebesar 20 juta. Nih, 20 juta kan? Nah, oke. Ini tinggal kalian selesaikan ya. Ini dicoret, kemudian dicoret. Jadi 7 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,007. Oke. 0,007. Kemudian dikali dengan 25% dikali 20 juta. Hasilnya adalah 5 juta. Nah, kita selesaikan lagi. 0,007 dikali dengan 5 juta hasilnya adalah 350.000. Jadi jasa modalnya adalah sebesar 350.000. Oke, setelah cari jasa modal, kita selanjutnya mencari jasa anggota. Oke, jasa anggota. Cara mencarinya adalah total pinjaman atau pembelian anggota. Nah, kita lihat di soal. Diketahui nih, serta pinjaman di koperasinya sebesar 10 juta. Kalau di soal yang sebelumnya diketahuinya adalah pembelian di koperasi, sekarang diketahuinya pinjaman di koperasi. Sama aja ya, karena sesuai sama rumusnya. Jadi kalian tinggal masukin nih total pinjaman atau pembelian si Amir, anggota koperasi, sebesar 10 juta. Masukin 10 juta. Dibagi dengan total pinjaman atau pembelian atau penjualan di koperasi. Nah, di sini diketahui nih, pinjaman di koperasinya sebesar 50 juta. Berarti tinggal kita masukin nih 50 juta. Kalau nanti diketahuinya penjualan di koperasi, ya udah, kalian masukin penjualan koperasinya sebesar 50 juta. Gitu. Nah, kemudian kita kaliin persen jasa anggota. Jasa anggotanya sebesar 20%. Ya kan? Tinggal kita masukin 20%. Dikali dengan SHU koperasi. Sama, SHU koperasinya adalah 20 juta. Pokoknya kalau persentase dia pasti dikalikan dengan si SHU koperasinya. Jadi nggak usah bingung ya. Oke, ini tinggal kita selesaikan. Ini bisa kalian coret-coret ya. Jadi kayak 1 dibagi 5. Oke, berapa nih 1 dibagi 5? Hasilnya adalah 0,2. Dikali dengan 20% dikali 20 juta. Hasilnya adalah 4 juta. Oke, jadi 0,2 dikali 4 juta. Hasilnya adalah 800.000. Nah, kita sekarang tinggal menjumlahkan aja nih SHU yang diterima oleh Amir sama dengan jasa modal ditambah jasa anggota. Oke, kita selesaikan. Tadi jasa modalnya berapa tuh? Jasa modalnya adalah 350.000. Jasa modal 350.000 ditambah dengan jasa anggota sebesar 800.000. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 1.150.000. Nah, inilah SHU yang diterima oleh Amir sebesar 1.150.000. Oke, akhirnya selesai sudah cara menghitung sisa hasil usaha di koperasi. Semoga kalian bisa paham bagaimana cara menghitung sisa hasil usaha ini, dan untuk agar kalian
lebih memahaminya, silakan kalian selesaikan soal-soal mengenai SAO di koperasi yang sudah Ibu share di Classroom. Oke, tetap semangat semuanya, walaupun pembelajaran jarak jauh, semangat belajar harus terus ditingkatkan. So, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Salam ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.